Pernah nggak sih, kamu ngerasa hidup kamu itu kayak HP yang baterainya udah mau habis, selalu di bawah 20% gitu? Nah, kalau iya, bahasan kali ini pas banget buat kamu. Kita bakal kupas tuntas, kenapa sih rasanya kita, apalagi generasi muda, kok kayak kehabisan energi terus? Oke, coba kita mulai dengan beberapa pertanyaan simpel ya. Jawab dalam hati aja. Pertama, pernah nggak kamu bangun pagi, padahal udah tidur semalaman lo ya, tapi pas melek rasanya tuh kayak abis begadang. Badan masih pegel-pegel, kepala berat. Terus nih, udah masuk jam-jam kritis, sekitar jam 2 atau 3 sore. Tiba-tiba mata tuh rasanya berat banget kan? Rasanya butuh kopi bergelas-gelas cuma buat bisa melek sampai malam. Nah, ini nih bagian yang paling aneh sekaligus paling nyebelin. Setelah seharian nguap terus, pengennya cepet-cepet rebahan, pas malam, giliran mau tidur, mata malah seger lagi. Susah banget buat merem. Padahal badan udah capek banget, tapi otak kayak nggak mau diajak kompromi. Kalau kamu dari tadi ngangguk-ngangguk terus, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh fenomena yang umum banget. Dan yang paling penting, catet ya, ini bukan berarti kamu malas atau lebay. Ada penjelasan ilmiah di balik semua ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus samain persepsi dulu. Rasa capek yang kita omongin ini beda loh sama capek biasa. Biar gampang, kita sebut aja ini capek ala Gen Z. Bedanya tuh jelas banget. Capek yang normal itu ada sebabnya. Misalnya habis olahraga, habis kerja angkat-angkat barang. Solusinya gampang, tidur nyenyak, besoknya juga seger lagi. Nah, capek Gen Z ini lebih misterius. Tiba-tiba aja dateng, nggak jelas kenapa, rasanya tuh nempel terus, kronis. Bahkan setelah bangun tidur pun, rasa lelahnya masih ada. Aneh kan? Duduk di depan laptop seharian, kok rasanya bisa lebih capek daripada lari keliling komplek. Terus pertanyaannya, siapa sih biang keroknya? Kenapa hidup zaman sekarang tuh rasanya nguras energi banget? Ternyata ada 4 pencuri utama yang diam-diam nyedot energi kita setiap hari. Pencuri pertama, otak kita itu nggak pernah dapat jatah istirahat, serius. Walaupun badan kamu lagi rebahan, otak kamu tuh lari maraton. Coba bayangin, bangun tidur langsung cek notif, kerja sambil balasin chat di sana-sini. Malamnya, ya scrolling media sosial tanpa akhir. Otak kita tuh dibombardir informasi nonstop. Dan ingat, otak yang capek pasti bikin badan ikutan lemes. Lanjut, pencuri kedua, kualitas tidur kita yang jujur aja seringnya berantakan. Mungkin kamu mikir, aku tidur kok 6 jam. Masalahnya bukan cuma soal berapa lama, tapi seberapa berkualitas tidurmu itu. Kalau kamu tidur jam 2 pagi sambil masih main HP, itu resep jitu buat ngerusak hormon tidur. Hasilnya, ya lingkaran setan, bangun capek, siangnya ngantuk, malamnya malah susah tidur lagi. Pencuri ketiga ada di piring kita. Coba kita jujur-jujuran, seberapa sering sih kita nyemangatin diri pakai kopi susu gula aren, boba, atau makanan instan? Makanan-makanan ini emang bikin kenyang, tapi nutrisinya nol besar. Badan kita tuh butuh bensin oktan tinggi, bukan cuma gula yang bikin energi naik sebentar, terus langsung anjlok drastis. Makanya habis makan, bukannya seger, malah jadi ngantuk. Dan pencuri terakhir, ini yang paling bahaya karena sering nggak kita sadari, stres. Kita mungkin ngerasa, nggak kok, aku nggak stres. Padahal mikirin deadline, pusing sama ekspektasi orang, takut ketinggalan alias FOMO, overthinking soal masa depan, itu semua tuh stres loh. Stres level rendah tapi konstan ini bikin badan kita kayak dalam mode siaga terus-terusan. Ya jelas aja lama-lama baterainya habis. Jadi, ini poin yang paling penting. Tolong banget didengerin. Rasa capek yang kamu alamin ini bukan salah kamu. Ini tuh respons wajar dari tubuh kita yang lagi berjuang ngadapin tuntutan hidup serba digital yang ritmenya gila-gilaan. Tubuh kita dipaksa beradaptasi dengan kecepatan yang nggak pernah ada di generasi-generasi sebelumnya. Tapi ada kabar baiknya. Ini semua bisa diperbaiki. Dan kamu nggak perlu kok ngubah hidup 180 derajat dalam semalam. Kita bisa rebut lagi energi kita mulai dari langkah-langkah yang super kecil dan gampang banget dilakuin. Oke, terus gimana caranya? Simpel banget. Pertama, coba deh 1 jam sebelum tidur, udahin main HP-nya. Taruh yang jauh kalau perlu. Kedua, usahain tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Iya, walaupun weekend. Ini ngebantu banget buat riset jam biologis tubuh. Ketiga, jangan lupa minum air putih yang cukup. Dehidrasi dikit aja tuh udah bisa bikin lemes loh. Dan terakhir, gerak. Nggak usah yang berat-berat. Jalan kaki 10 menit aja setiap hari udah ngaruh banget. Jadi, sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa aku capek, tapi aku siap nggak buat jadi lebih berenergi? Perubahan itu selalu dimulai dari 1 langkah kecil. Nah, dari 4 tadi, langkah mana yang mau kamu coba duluan hari ini?